Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Inilah hari yang ke-15 dari daurah bahasa Arab kita. Pada hari yang ke-15 ini kita akan membahas al-mansubat, isim-isim yang mansub. Alhamdulillah yang untuk marfu sudah kita bahas. Selanjutnya adalah isim-isim yang mansub, isim-isim yang dimansub. Jadi kalau kita bahas mansub, maka ingat kembali apa saja tanda mansub: mufrad, kemudian musanna, jama', dan seterusnya. Kemudian isim-isim yang dimansub, ya, kedudukan-kedudukan atau nama-nama kedudukan yang dimansub, kita akan bahas terlebih dahulu al-maf'ulat, ya, isim-isim yang kedudukannya sebagai maf'ul. Ada 4 atau 5. Ada maf'ul bi, maf'ul mutlak, maf'ul ajli, maf'ul ma'ah, maf'ul fi. Ada 5. Itu nanti istilahnya maf'ul, ya. Nah, yang pertama adalah maf'ulun bih, al-maf'ulu bihi. Maf'ul bih ini adalah, kalau secara bahasa Indonesia artinya objek, ya. Objek. Isim mansub yang dikenai pekerjaan atau sebagai objek terletak setelah fi'il muta'addi. Nih. Nanti kalau dalam kitab sudah kita jelaskan, kalau ketemu fi'il, apakah ini muta'addi atau lazim? Apakah ini muta'addi atau lazim? Kalau muta'addi, maka PR-nya ada 2, cari pelakunya dan maf'ulun bihnya. Ya. Kalau fi'il yang kita temukan dalam Al-Qur'an atau hadis, dalam kitab Gundul, dia muta'addi fi'ilnya, maka PR-nya ada 2, cari pelakunya dan maf'ul bihnya. Jadi yang dikenai pekerjaan sebagai objek. Jadi sekali lagi kita nggak akan bisa mengetahui ini objek atau tidak kecuali dengan terjemahannya, mengetahui artinya. Dan alhamdulillah sekarang kamus-kamus itu sudah banyak. Dan yang paling bagus adalah untuk saat ini kamusnya Safiranda itu. Kamus apa namanya? Nah, itu bagus, aplikasi itu. Nah, itu juga bisa Indonesia, kan? Indonesia Arab, Arab Indonesia. Tinggal tulis Indonesianya, nanti kelihatan bahasa Arab. Nah, kalau kita lihat objek, maka dia ada bermacam-macam. Ada objek yang berupa isim mu'rab seperti kemarin, ada juga yang berupa isim mabni, ya, isim mabni. Nah, seperti di sini, qatala Muhammadun al-hayyata. Qatala Muhammadun al-hayyata. Qatala Muhammadun al-hayyata. Qatala ini fi'il muta'addi. Berarti cari ini pelakunya. Siapa yang membunuh? Muhammad. Berarti Muhammad fa'il yang kemarin. Ya, pelakunya. Terus berarti ada yang dibunuh. Nah, yang dibunuh itulah ular. Al-hayyata, ular. Berarti ular ini sebagai maf'ul bihnya. Ya, ular ini sebagai maf'ul bihnya, karena dia mufrad maka mansubnya dengan fathah. Nah. Kemudian kalau di i'rab, al-hayyata maf'ul, al-maf'ulu bihi atau maf'ulun bih. Ya, ini sebut ini dulu, baru i'rabnya mansubun. Seperti kemarin, mansubun wa alamatu nasbihi. Sekarang, ya, mansubun wa alamatu nasbihi fathah li'annahu mufrad, ya. Jadi kita pakai lagi i'rab-i'rab yang kita pelajari kemarin, di sini juga mansubun, al-maf'ulu bihi mansub. Nah, ini mu'rab dia. Karena mufrad kan, yang mu'rab itu mufrad, musanna, jama', mudzakkar salim, muannas salim.
dan seterusnya. Kemudian sekarang qara'a Aliyun ar-risalati. Qara'a Aliyun ar-risalati. Ya. Coba akhi apa artinya ini ya? Qara'a Aliyun ar-risalat. Risalah, surat. Iya, surat-surat. Ini kan jamak muannas salim. Ini. Qara'a Aliyun ar-risalati. Mana pelakunya akhirin? Aliyun. Berarti sebagai apa dia? Fa'il. Kemarin pelaku kan fa'il istilahnya. Fa'il. Kedudukannya fa'il. Marfu' wa alamatu rafi'i dhamma li'annahu mufrad. Mana objeknya atau maf'ul bihnya? Risalati. Coba i'rab. Al-maf ya. Nas. Ini kan apa? Muannas salim berarti apa? Tanda nasabnya. Tanda nasab muannas salim. Inilah kasroh li'annahu jama' muannas salim. Nah, ingat kembali yang dihafal kan sudah hafal katanya. Kemudian apa? Dalam Al-Qur'an banyak ini khalaqallahus samawati pasti kan? Khalaqallahus samawati wal arda. Ya, kenapa enggak di? Nah, gitu. Khalaqallahus samawati, as-samawati berarti dia objek seperti ini. Kemudian ra'aitu abaka. Saya melihat bapakmu. Ra'aitu abaka. Coba Syarif, mana fa'ilnya? Tuh. Terus maf'ul bihnya? Aba, coba i'rab. Terus wa ala nasbihi al-alif li'annahu asmaul khamsah. Coba akhi Fari buat kalimat. Saya memukul 2 siswa. Dua siswa. Tolib sebagai apa? Kan dua. Iya gitu. Darabtut talibaini. Dia kan musanna. Terus kedudukannya sebagai objek. Mansub. Mansubnya dengan iya, maka pakai iya. Iya nun ya. Talibaini. Nah, kayak gitu. Lanjut. Yang mabni. Mabni yang pertama adalah isim dhamir. Nah, isim dhamir yang jadi maf'ul bih, yang jadi objek hanya ada 2. Dhamir munfasil dan muttasil. Dhamir baris ya. Baris munfasil dan muttasil. Dhamir yang mustatir enggak bisa jadi objek. Dhamir mustatir. Dhamir mustatir itu hanya sebagai pelaku aja. Sebagai fa'il. Makanya diarabkan wa fa'iluhu atau naibul fa'il. Dhamir munfasil nanti ya. Dhamir munfasil yang jadi objek adalah kemarin sudah kita jelaskan dulu. Iya itu. Yang ada iya dalam Al-Qur'an, iyahu, fa iyaya ya.
itu pasti maf'ul bih. Ya, pasti maf'ul bih. Iyyaka na'budu. Ya, aslinya itu na'budu iyyaka. Aslinya. Ya. Dia dimajukan karena ada maunya. Ya. Dimajukan sini karena ada tujuan. Jadi kalau maf'ul bih itu dimajukan, itu nanti diartikan sebagai pembatasan. Sebagai pembatasan. Yaitu hanya. Ya, hanya. Makanya diartikan di sini kan hanya kepadamu kami menyembah. Nah, iyyaka ini sebagai maf'ul bih pasti. Dhamir munfasil. Nah, kalau di i'rab iyyaka dhamirun barizun munfasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli nasbin maf'ul bih. Nah, gitu i'rab. Dhamirun barizun munfasilun mabniyun. Nah, seperti i'rab kemarin. Terus fi mahalli. Iya, alal fathi. Dalam i'rab yang lain ini enggak ada i'rab ka ini. Ini yang ala sukun. Iya, yang lain ya. Tapi enggak apa-apa. Mau ala sukun ka atau alal fathi sama aja. Ka-nya itu nanti disebut ka dilalatun al-khitab. Menunjukkan orang kedua gitu nanti. Nah, iyyaka na'budu. Nah, terus yang kedua, dhamir bariz muttasil. Ini yang jadi objek. Muttasil. Jadi lihat kemarin yang sebagai objek kita katakan kemarin, dhamir yang sebagai objek. Lihat bentuk dhamirnya. Hu huma hum, ha huma hunna, ka kuma kum ki kuma kunna itu. Nina, ya, nina. Itu kalau ada dhamir seperti itu bersambung dengan fiil pasti sebagai objek. Nah, dalam kalimat ya dan objeknya berupa dhamir muttasil, maka ada dua keadaan. Seperti ini. Ada dua keadaan. Yang pertama, jika dhamir muttasil sebagai objek, ya, berarti kalau sebagai objek bersambung dengan fiil, ingat. Dan fa'ilnya, pelakunya dari isim zohir, bukan dhamir, isim zohir, maka dhamir muttasilnya harus mendahului fa'ilnya. Jadi objeknya dulu disebut, baru pelakunya. Ya, contohnya misalnya Muhammad telah memukul saya. Muhammad telah memukul saya. Enggak boleh daraba Muhammadun ni. Ya. Harus objeknya dulu yang berupa dhamir, sedangkan pelakunya berupa isim zohir namanya kan, isim zohir selain isim dhamir. Muhammad, Ali, kitab, gitu. Nih, darabani Muhammadun. Muhammad sebagai fa'il. Ni pasti sebagai maf'ul bih. Pokoknya kayak yang ni dalam Al-Qur'an itu pasti maf'ul bih. Ya, ni itu. Ini yang artinya saya maksudnya kan. Seperti kemarin liya'buduni. Itu maf'ul bih. Terus ini jazakallahu. Jazakallahu khairan. Jazakallahu. Allahnya lafzul jalalah sebagai fa'ilnya, pelakunya. Ini ka sebagai objek atau maf'ul bihnya. Sebagai maf'ulun bihnya. Disebut duluan di sini. Kenapa? Karena dia berupa dhamir. Ingat kalau dhamirnya itu berupa objek,
ya, atau maf'ul bihnya berupa domir, maka dan isim zuhirnya berupa fa'ilnya berupa isim zuhir, nih domir muttasil harus mendahului fa'ilnya. Yang kedua, jika domir muttasil sebagai maf'ul bihnya dan fa'ilnya dari isim domir, ya, pelakunya berupa isim domir juga, sama-sama domir, pelaku domir, maf'ul bihnya domir, ya, maka fa'ilnya harus mendahului maf'ulnya. Ini pelakunya harus disebut dulu baru maf'ulnya. Sama-sama domir, ya. Ingat kalau domir fi mahalli rafa, yang itu, yang tu tumatum, ti tumatunna, nah itu. Seperti ini. Saya telah memukulnya dia. Saya telah memukulnya dia. Dia laki. Berarti harus darabtuhu, harus disebut pelakunya dulu yang berupa domir itu. Enggak boleh darabahu tu. Enggak boleh, enggak ada itu. Ya, harus darabtuhu. Ya, saya telah memukulnya. Misalnya saya telah memuliakanmu. Akram tu ka. Harus, enggak boleh akramaka tu. Ini deh. Kalau di i'rab sama aja, domir baris muttasil fi mahalli mabniun ala al-fathi fi mahalli nasbin maf'ul bi. Ingat kalau i'rab yang fi mahall itu berarti kedudukannya di akhir. Cara i'rabnya. Yang kedua ada isim isyarah. Isim isyarah, ya, yaitu objeknya dari isim isyarah. Hada, dzalika, tilka. Contohnya uridu hada, saya ingin ini. Uridu kan muta'addi dia. Saya ingin makan. Makan itu objeknya. Berarti hada sebagai maf'ul bih, ismul isyarah mabni ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bihi. Terus isim mausul yang uridul ladzina fazu, saya ingin orang-orang yang berhasil. Alladzina, berarti alladzina ini maf'ul bihnya. Alladzina maf'ul bihnya. Coba i'rab akhi Abdurrahman. Ini kan ini mabni. Ya, kalau mabni berarti nanti kedudukannya disebut terakhir. Sebut dulu namanya. Iya. Terus Fima gitu. Sebut dulu namanya, mabninya. Ya. Kalau dia isi mabni ya. Kan sudah kemarin kita i'rab isi mabni. Sebut dulu namanya, mabninya, kedudukannya. I'rabnya baru kedudukannya. Ya. Jadi disebut namanya apa? Domir baris gitu kan. Isim isyarah atau isim mausul. Kemudian tanda mabninya. Mabni ala fa. Kemudian i'rabnya. I'rabnya maksudnya yang fi mahallinya. Baru kedudukannya. Kemarin kan yang di awal-awal itu ini. Ini aja sih kemarin. Sekarang tambah satu lagi, kedudukannya. Coba akhi ini Abu Azam. Coba i'rab ini hu.
Darabtuhu yang hu-nya. Itu. Sebut dulu namanya. Mabninya ada semua. Ada pertanyaan? Iya. Sama-sama sebagai ini maf'ul bih ya. Tapi maknanya kalau dia diawali tadi, kalau dia diawalkan iyakanya tadi, maka lil hasr ya kan. Lil hasri yaitu pembatasan, hanya tadi. Iyyaki uhibbu berarti hanya kamu yang saya cintai. Nah, gitu. Pada istrinya kan bilang gitu. Iyyaki uhibbu. Padahal pengen poligami juga kan. Ya. Iyyaki uhibbu. Sebenarnya ada ya. Kapan kita pakai iyyaka itu? Ada sebenarnya. Tapi terlalu panjang kalau dibahas. Jadi ini. Dan ada waktu nanti. Terus fiil-fiil yang membutuhkan dua objek. Nah ini perlu ini. Nanti di sini ada untuk bantah Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Bantahnya di sini. Mereka berdalil dengan ini juga, dengan bahasa Arab. Ya. Fiil yang membutuhkan dua objek. Kalau tadi kan satu objek aja. Maf'ul bihnya satu. Sekarang dua maf'ul bih. Objeknya ada dua. Dan fiilnya khusus ya. Sehingga mudah untuk dibedakan. Ya fiilnya ini aja. Ya ada berapa ini? 15 ya. 8, 11. 12. Terus ini juga. Ya. Ada dua macam ya. Ada dua macam. Yang pertama fiil yang kedua objeknya berasal dari susunan mubtada khobar yang kemarin itu. Berasal dari susunan mubtada khobar. Jadi dua objeknya ini berasal dari aslinya mubtada khobar gitu. Tapi dia nanti jadi objek kalau ada fiil-fiil ini. Ya. Seperti misalnya kan Muhammadun talibun. Ini kan mubtada khobar. Ya. Mubtada khobar. Nah, kalau kita masukkan itu, saya kira Muhammad itu siswa. Ini yang oh yakin aja. Ini fiil yang artinya yakin. Saya yakin. Ini fiil yang artinya ragu, kira, mengira. Yang ini. Kalau ini menjadikan. Jadi artinya semuanya sama. Tahwil. Ya. Menjadikan atau sayyara. Menjadikan. Jadi semuanya artinya sama ini. Yakin. Ya, alima ra'a wajada alfa ini yakin. Kemudian yang mengira zanna hasiba za'ama qala. Sama artinya mengira juga. Nah ini sekarang misalnya yakin alimtu. Alimtu saya yakin. Alimtu saya yakin Muhammad itu siswa. Berarti alimtu Muhammad dan ban. Nah, aslinya mubtada khabar. Ya, aslinya mubtada khabar. Kapan dia jadi dua maf'ul bih? Kalau ada ini. Ya. Kalau ada fiil yang butuh dua objek ini.
Atau ra'aitu Muhammadan taliban. Ingat kalau dua maf'ul bi seperti ra'a ini kan. Kalau dia butuh dua maf'ul bi artinya yakin. Ya. Karena ada ra'a artinya juga melihat. Kalau satu objeknya. Ini juga dalil untuk bantahan hisab ya kan? Fasumu apa hadisnya itu? Fasumu liru'yatihi. Ya. Itu kan satu itu disebut. Fasumu liru'yatihi. Atau idza ra'aitumul hilala misalnya kan. Kalau engkau melihat hilal kan satu disebut. Hilal aja. Berarti itu artinya melihat. Bukan meyakini atau mengilmui. Kalau mengilmui berarti harus ada ilmunya, ilmu hitung itu. Hisab. Itu. Dari bahasa sudah terbantahkan. Yakin. Artinya yakin. Kalau satu objeknya berarti melihat. Nanti banyak dalam Al-Quran seperti itu. Ya. Sama ro'a juga. Ini penting untuk penterjemah kan. Kalau penterjemah sangat butuh kayak gini. Nanti dua maf'ul bihi-nya dikira melihat artinya kan parah terjemahnya. Terus yang kedua, seperti ini ya. Dalam Al-Quran, alfau aba'ahum dhalin. Mereka mendapati bapak-bapak mereka itu tersesat. Nenek moyang mereka tersesat. Alfau aba'ahum dhalin. Alfau kan setiap fi'il pasti ada fa'il. Mana fa'ilnya di sini? Wow, ini ya. Alfau. Terus aba'a sebagai maf'ul 1. Ya. Dhalin sebagai maf'ul 2. Ya. Alfau. Terus yang kedua, mengira fi'il menunjukkan keraguan. Ya, keraguan. Ini zanna, hasiba, za'ama, khala itu artinya sama-sama ragu, mengira. Seperti ini, zanna Aliyun Muhammadan taliban misalnya. Jadi enggak harus domir aja pelakunya. Zanna Aliyun, Ali mengira Muhammad itu siswa. Nah itu. Zanna Aliyun Muhammadan taliban. Nih, mengira. Terus yang ketiga. Artinya tahwil menjadikan. Ya, menjadikan sayyara, ja'ala, ittakhadha, radda. Ini kan banyak dalam Al-Quran. Ittakhadhu ruhbanahum arbaba. Ruhbana arbaba. Itu kan dua maf'ul bih. Atau dalam hadis ittakhadzal yahudu kubura anbiya'ihim masajida. Kan dua maf'ul bihnya. Orang Yahudi menjadikan kubur kubur nabi mereka masjid 2. Nah itu. Bingung ya? Seperti ini. Ittakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih.
Terus ini ja'ala. Sekarang di sini dia. Orang Mu'tazilah ya. Orang Mu'tazilah itu mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu makhluk berdalil dengan bahasa nahu. Dalilnya mana ini ja'ala. Karena ada ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Ya, inna ja'alnahu atau ja'alnahu Qur'anan Arabiyya. Jadi Quran itu adalah makhluk karena ja'ala. Ja'ala artinya makhluk, menciptakan kata mereka. Ternyata tidak. Ya. Ja'ala itu ada menciptakan, ada juga menjadikan. Ya. Kalau ja'ala yang menciptakan itu butuh satu objek. Ya. Seperti apa? Ja'ala zulumati wan nura, ya kan? Nih. Wa ja'ala zulumati. Ini kan satu objek. Maka ini artinya menciptakan kegelapan. Ja'ala, pakai ja'ala. Ya, ini. Butuh ini satu objeknya, disebut satu objeknya dalam Al-Qur'an. Berarti artinya menciptakan. Kalau disebut dua objeknya berarti artinya menjadikan, bukan menciptakan. Seperti ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan. Ini ja'alnahu. Apanya? Iya. Bukan mencipta dalam makna cipta. Iya, bukan. Seperti ini. Ja'alnahu Qur'ana. Na sebagai apa? Na akhi Fani. Hah? Iya, nah. Enggak, sebagai kedudukan. Iya, pelaku ya. Ja'alna, kami menjadikan. Kami pelaku. Nah, hu-nya ini sebagai maf'ul 1. Quran maf'ul 2. Yang ini sifat yang berbahasa Arab ya. Hu 1, ini 2. Ja'alnahu hu. Kami menjadikan dia ya, ayat-ayat itu misalnya Qur'anan. Ya. Qur'anan. Nah, ini 2 maf'ul berarti artinya menjadikan, bukan menciptakan. Nah, itu bantahan untuk Mu'tazilah seperti ini. Kita lanjut. Nah, fi'il yang kedua objeknya tidak berasal dari mubtada khabar. Ya, tidak berasal dari mubtada khabar. Jadi nanti ini ya yang tadi ini yang berasal dari mubtada khabar, ini kebanyakan nanti maf'ul bih yang keduanya itu nakiro. Kan dari mubtada khabar. Mubtada ma'rifah, khabarnya nakiro ya kan? Kalau yang dua ini. Nah, kalau yang tidak bebas deh. Ya, fiilnya kedua objeknya, kedua maf'ul bihnya tidak berasal dari mubtada khabar. Yang kemarin kita bahas. Contohnya doa pakai baju ya kan? Kasani hadzal thawba. Alhamdulillahilladzi kasani. Ini ata artinya memberi ya kan? Sa'ala artinya bertanya. Kasa memakai. Manaha ini memberi juga. Albasa memakaikan.
Allama mengajarkan. Manaha. Iya. Nah ini kasani hadzal thawba. Kasani hadzal thawba. Ya. Coba Khirozi. Kasani, dia telah, alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah memakaikan aku baju ini. Ya. Kasani. Nah, di sini mana fa'ilnya Khirozi? Ini enggak mungkin jadi fa'il. Ini saya. Kalau enggak ada di sini berarti mustatir. Ingat, kalau enggak ada di sini, ya, jangan nanti capek-capek nyari sini kok enggak ada. Langsung aja mustatir pasti kalau enggak ada. Ya. Kasani. Nah, ini sebagai apa? Akhirnya objek pertamanya, maf'ul bih pertama. Hadza sebagai maf'ul bih keduanya. Nah, gitu. Coba i'rab nih. Sebut dulu namanya, mabninya, i'rabnya, kedudukannya. Dhamir barizun. Ya, terus akhi Yoga sebut hadza, coba i'rab hadza. Hadza ismul isyarati mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ul bih. Aw sani, ya. Maf'ul bih sani. Maf'ul bih kedua. Awal. Maf'ul bih awal. Yang nggak boleh mustatir. Banyak yang nggak boleh mustatir. Kan yang mustatir huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Baris. Baris tampak. Ya. Nanti latihannya ya di grup. Ya. Ada juga. Ya. As'aluka ilman nafi'an. Iya, meminta. Dua. Sama juga meminta, nanti tergantung konteks sih. Ya. Emang ada yang seperti alima juga, ada yang satu maf'ul bihnya. Ada yang dua. Iya, meminta. As'aluka ilman nafi'an. Ka maf'ul bih pertama kan? Ilman yang kedua. Iya, dari mana? Apa? A'ta. Memberi. Itu sa'ala meminta juga ya. Bertanya, meminta. Ya, kita lanjut. Maf'ul mutlak. Ya. Kita kebut.
Manaha. Iya manaha. Ada mana'a kah? Yang mana? Oh itu melarang. Manaha, mana'a. Ini yang terakhir ya untuk hari ini, maf'ul mutlak. Ya, maf'ul mutlak adalah apa di sini di Muyassar itu? Ya. Ismun yuzkaru ta'kidan. Ya. Isim yang disebut ya isim mansub ya. Isim mansub yang disebut atau yang diletakkan ya, yang disebut atau yang diletakkan sebagai penguat ya. Jadi nanti fungsinya ini satu sebagai penguat, yang kedua penjelas, terus yang ketiga penjelas jenis ya, jenis. Terus yang ketiga penjelas jumlah. Nah, jadi maf'ul mutlak adalah isim yang dinasabkan, isim mansub ya. Isim mansub yang disebutkan, yang diletakkan sebagai penguat pertama, yang kedua sebagai penjelas jenisnya ya, yang ketiga sebagai penjelas jumlahnya berapa. Nah nanti di sini ingat tasrif istilahi yang kemarin, daraba yadribu darban itu, daribun madrubun, idrib la tadrib, madrabun madrabun midrabun. Nah itu tasrif yang kemarin, karena kita ambil dari situ. Nah maf'ul mutlak ini ya, semua maf'ul mutlak itu nanti berasal dari masdar, dari masdar fi'il, masdar fi'il yang disebut dalam kalimat. Nah, misalnya darabtu ya, darabtu Muhammadan ya, darabtu Muhammadan darban. Nah ini darabtu Muhammadan darban, saya mukul Muhammad darban, benar-benar sebagai penguat ya, darban. Nah lihat sini, maf'ul mutlak adalah isim yang disebut, yang diletakkan ya, dan dia berasal dari masdar. Masdar dari mana? Dari fi'il yang dalam kalimat itu. Ini ya, darabtu Muhammadan darban ya. Masdar. Jadi kalau ada nanti masdar yang masdar ya, kemudian dia mansub, nah masdarnya itu nanti akan diambil dari fi'il ini, fi'il sebelumnya ya, masdar dari fi'il sebelumnya. Misalnya kalau
Qatala yaktulu qatlan. Berarti qataltuhu qatlan. Nah, gitu. Akaltuhu aklan. Saya benar-benar telah memakannya sebagai penguat. Ya, dia sebagai penguat. Makanya harus tahu ini apa namanya? Masdarnya ya. Kalau fiilnya itu di 3 huruf ya. 3 huruf, fiilnya berasal dari 3 huruf, maksudnya fiil madinya ya. Ya, madinya 3 huruf, nanti masdarnya itu ada di mukhtarat ya. Biasanya ikut pola fa'lan ya. Nah, kalau dia nanti 4 huruf, ini macam-macam. Kalau dia ikut pola fa'ala, maka taf'ilan. Taf'ilan. Kalau fa'ala, mufa'alatan. Kalau af'ala, if'alan. Kalau 4 huruf. Ada di mukhtarat, tinggal lihat. Ini dulu. Kalau 3 huruf biasanya fa'alan. Kalau 4 huruf, nah kalau dia ikut ini fa'ala, fi'il madinya 4 huruf ikut pola fa'ala, maka masdarnya taf'ilan. Ya, misalnya kallama berarti apa? Takliman. Tinggal tambah taknya. Dalam Al-Qur'an, wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Berarti taklima itu maf'ul mutlaq. Nah, gimana? Iya. Berarti dari sini sudah terbantah juga itu orang-orang Asy'ariyah itu kan. Taklim itu udah penguat. Benar-benar Allah itu bicara sama Musa. Nah, gitu. Sebagai penguat, taklima. Ini kan masdar dari kalama. Berarti dia maf'ul mutlaq. Ya, sebagai penguat. Nah. Jadi kalau dia sebagai penguat ya, cirinya seperti ini. Dorban, takliman, itu sebagai penguat dia. Maksudnya dia enggak bersambung dengan lain gitu loh. Ya, wa kallamallahu Musa taklima. Berarti nanti dia tanwin gitu. Ya. Tanwin. Kalau dia tanwin ininya masdarnya, berarti dia sebagai penguat. Ya. Sebagai penguat. Sini. Akramtuhu, benar-benar saya menghormati dia apa? Akrama dari ini ikraman. Akramtuhu ikram. Diambil dari masdar dari fiil yang dipakai dalam kalimat itu. Itulah maf'ul mutlaq.
Sekarang kita lihat coba kalau fahima ya. Fahima ini kan faham. Berarti dia fahman ya. Saya benar-benar faham. Coba akhi Abu Sabik. Saya faham betul. Nah, gitu. Bahasa kita. Ini. Saya faham apa? Ini nih. Fahim. Enggak dulu. Buat kalimat dulu. Saya faham. Saya telah faham betul. Iya, fahim. Nah, terus sebagai penguat lagi, fahim tu fahman. Nah, fahim tu fahman. Nah, itu sebagai penguat. Saya benar-benar faham. Udah paham tuh? Paham. Coba akhi Reza. Apa tadi? Menulis. Kalau kataba kan menulis. Berarti ikut pola ini. Katban. Kan sukunnya. Katban. Coba Reza. Kamu betul-betul telah menulis. Kamu. Berarti anta ya kan? Iya, anta katab. Ta. Nah, ya kan? Berarti katab ta. Sebut ininya. Iya, katab ta katban. Nah, gitu. Katab ta katban. Nah, kalau ada masdar kemudian lihat dulu. Ini masdar ya. Tapi dia mansub juga. Nah, kalau masdar ini diambil dari fiil sebelumnya, berarti dia maf'ul mutlaq. Nah, kayak gitu nanti ketika baca kitab. Ya. Pokoknya banyak yang dipikirkan kalau baca kitab itu. Makanya lupa hutang gitu. Mikir ini. Hah? Enggak. Tergantung nanti. Kalau dia mau musanna, tergantung. Ada lagi. Kalau yang ini dia apa? Karena dia diambil dari fiilnya, berarti dia hanya mu'rab saja. Ya. Yang mu'rab seperti mufrad, musanna, jama', gitu. Kalau yang asmaul khamsah enggak bisa kan? Gimana? Enggak ada. Yang mu'rab. Terus kalau sebagai penjelas ini kan? Penjelas jenis. Cirinya gimana? Cirinya dia sebagai apa namanya? Bersambung isim lain ya, mudhaf. Gitulah. Bersambung isim lain. Atau dia sebagai man'ut yang disifati. Nanti kita akan bahas ditabi ya, man'ut. Berarti dia jenis ya. Darabtu Muhammadan dorban muaddaban misalnya. Ya. Dorban hasanan bisa ya kan.
hasanan. Nah ini sifat, disifati. Ini dorban ini. Ya, dorban sekaligus sebagai man'utnya misalkan. Li'adadihi yaitu jumlah, menunjukkan jumlah, maka samakan saja dengan wazan fa'latan. Ya. Jadi nanti ini kalau jumlah masdarnya ikut pola ini fa'latan. Kalau fa'latan berarti kalau dorban jadi dorbatan. Kalau ada seperti ini berarti jumlah dia. Kemudian nanti disebut juga nanti misalnya kalau satu berarti dorbatan wahidatan, ya kan? Saya mukul Muhammad dorbatan wahidah. Saya mukul Muhammad satu pukulan aja. Nah gitu, dorbatan wahidah pakainya. Berarti ini maf'ul mutlak yang menjelaskan jumlah. Kalau dua berarti dorbatai. Kan maf'ul mutlak mansub, ya kan? Darabtu Muhammadan darbataini. Kalau banyak apa? Berubah dia, ro yang disukun jadi fathah, ya. Daraba muannas salim. Pakai muannas salim. Darabtu Muhammadan darabatin. Saya mukul Muhammad dengan pukulan yang banyak. Nah, gitu. Darabatin. Nah, ini. Pokoknya masdar yang diambil dari fi'il dalam kalimat itu, maka itu maf'ul mutlak. Apakah sebagai penguat jenis atau sebagai penjelas jumlah. Ya, sisa waktu masih ada. Kita latihan. Jadi yang penjelasan jenis itu bisa diartikan seperti atau yang, kan? Pukulan yang sifat. Kan ada dua, mudhaf mudhaf ilaih, na'at man'ut. Kalau mudhaf mudhaf ilaih berarti seperti. Kalau na'at man'ut yang. Yang tadi itu dorobatin, kalau misalnya wanitanya tetap wanidatan berarti. Iya. Iya, nanti ikut dia sebagai sifat. Tapi enggak ini. Rohnya hanya tidak sebut. Enggak. Kalau dia banyak itu. Kalau banyak dorobat. Dorobat. Rohnya jadi fathah, ya. Kalau dua dan satu tetap dorobat sama. Yang mana? Kalau itu dua. Iya, dorbataini. Musanna. Sama. Maf'ul mutlak nih. Maf'ul mutlak mansub wa lam nasbihi. Terjemahkan sekarang ke bahasa Indonesia, bahasa Arab. Halaman berapa ini? 53, 54, ya. Maf'ul bih dulu. Mana yang lainnya? Pak Yuno izin deh. Maryam sedang membaca Al-Quran. Berarti ini kalau sedang berarti fi'il mudhari', ya. Akan itu fi'il mudhari'. Sedang akan fi'il mudhari' pakainya. Kalau dia telah berarti fi'il madhi. Nah, ingat tadi kaidah juga yang dhamir muttasil tadi. Yang dua tadi. Kalau sebagai objek.
Ah. Coba akhi Hidir. Nggak tahu kalau situ. Sama kan? 54 di situ di buku. Maryam sedang baca Al-Quran. Usahakan jumlah fi'liyah dulu ya. Jumlah fi'liyah. Fi'ilnya dulu, fa'il, maf'ulun bih. Iya. Akhi Reza siap-siap ya. Apa ya? Nomor 5. Akhi Reza. Akhi Abu Sabik nomor 6. Siap-siap. Buka kamusnya. Buat kamus HP. Sedang fi'il mudhari' pakainya. Ya, yaqra'u, tapi Maryam kan perempuan berarti enggak. Ta. Ya, tak. Terus ya. Jangan mun, jangan ditanwin karena dia nama wanita lebih 3 huruf ya kan? Maryamu. Terus jaqra'at lagi. Taqra'u. Al-Qur'an. Iya, Al-Qur'ana. Usahakan ya fi'il zuhir ya, fi'il. Isim zuhir itu beralif lam selain nama orang ya. Cara buat kalimat itu. Usahakan beralif lam yang selain nama orang. Isim zuhirnya. Terus Akhi Abdurrahman nomor 2. Iya. At-tiflaini. Ini bayi ya, bayi. Kalau tiflain bayi. Anak. Walad. Iya, al-waladaini. Darabal mudarrisul waladaini. Terus Akhi Fahri nomor 3. Sa'ada. Yusa'idu. Asmaul khamsah sebagai objek. Ya, hasanun. Asmaul khamsah sebagai objek. Mansub ya kan? Iya, fisuki ya. Yusa'idu hasanun abahu fisuki. Nomor 4. Fil amr ini. Fil amr. Kan tanyakanlah. Sa'alaha. Sa'ala yas'alu. Is'al. Kalau olehmu berarti satu orang kan? Anta maksudnya. Berarti dia pakai alif lam kan? Anak-anak perempuan apa bahasa Arabnya? Jamak. Anak-anak perempuan. Banat. Ya. Berarti pakai alif lam. Sukun ketemu sukun? Apa? Tati. Kan sebagai mana objeknya dulu? Maf'ulun bihnya mana? Iya, berarti maf'ulun bih mansub ya kan? Karena ada alif lamnya.
Iya. Ulang. Iya. Is'alil banati boleh, is'alil banata boleh. Ya. Banata kita anggap itu jamak taksir. Kalau banati kita anggap dia jamak muannas salim. Kemarin kan ada khilaf itu kan, yang sautun aswatun ya kan, bintun banatun. Enggak. Langsung aja. Terjemah aja itu. Iya. Bahasa terjemahan. Iya, huruf jar. Akhirnya gimana? Sudah? Kalau belum kita ini pindah lagi. Yang lain dulu gitu kan? Coba akhir Abu Safik dulu. Nomor berapa? Nomor 6, ayo. Saya telah bertanya kepada mereka. Iya, sa'altu hum. Mereka kan? Hum. Mereka kan hum. Sa'altu hum. Ya. Tadi syura bainahum ya. Musyawarah dulu. Sama yoga ya. Itu. Sa'altuhum. Yang tadi kan domir ketemu domir. Jadi pelaku harus sebut duluan. Ya, kalau pelakunya domir, objeknya domir, maka domir pelaku sebut duluan. Sa'altuhum. Ada yoga. Ja'anir rajulu. Nah itu. Ja'anir rajulu. Ini tadi. Yang A tadi ya. Domirnya sebagai objek, tapi pelakunya isim zohir. Domirnya harus didahulukan. Ja'ani ar-rajulu. Enggak boleh ja'ar rajuluni. Gitu. Tapi Hah? Tetap. Ja'anir rajul. Hah? Iya kanas ta'inu. Iya. Terus nomor 9. Lihat. Guru kami telah merintahkan kepada kami. Enggak, kan telah memerintahkan. Ingat kemarin kalau sebagai pelaku berarti sukun ya kan? Darabna sukun. Kalau dia sebagai objek fathah. Ulang. Di fathah. Darabana. Kayak gitu loh. Amarona. Guru kami. Sebagai apa mudarris? Kok objek? Lihat terjemahannya. Guru kami memerintahkan. Siapa memerintahkan? Guru sebagai pelaku. Itu. Amarona mudarrisuna. Yang dari catatan nomor 2 tadi, B tadi. Ya, isim zohir pelakunya, domir sebagai objek, maka harus disebut duluan. Terus 9. 10 terakhir. Mana'aka ummuka boleh juga mana'at. Ya, mana'atka ummuka. Ya. Kan ummu muannas. Tapi boleh dua-duanya karena ada penghalang kan? Kayaknya penghalang. Boleh bertak ta'nis, boleh enggak? Terus yang ini
Wajib dia mana'at ummuka. Nah, ummuka. Mana'at ummuka, ibumu telah melarangmu. Nah, gitu. Mana'at ummuka. Kanya sebagai ini. Ibu telah melarangmu ini. Ibumu telah melarang. Berarti dia enggak disebut ini. Objeknya enggak ada. Ya, objeknya enggak. Itu ini dia. Tak taukid ya. Nah, terus sekarang yang maf'ul mutlak tadi. Maf'ul mutlak halaman 62 ya. Kalau halaman 62. 60 ya. 56 di sini. 59. Ya. Coba akhi Hidir. Hidir. Saya faham, betul-betul faham. Pakai masdarnya. Ini enggak usah dihitung-hitung nanti. Saya tebak-tebak ini. Loncat-loncat. Gitu. Coba. Saya kan. Hal fahimta? Naam, fahim. Ya. Berarti ya, masdarnya apa? Masdar fahima. Itu kan ada situ. Fahim tu kok fahim tu fahim naik. Fahim tu masdarnya disebut ya. Nah, fahim tu fahman. Iya, pakai masdarnya. Gimana Khidir? Fahim tu fahman. Pakai masdarnya karena maf'ul mutlak. Ya. Pokoknya maf'ul mutlak itu pasti pakai masdar. Masdar fi'il. Enggak ada dia, murab. Iya, enggak. Mabni gitu. Ya, fahim tu fahman. Terus akhirib nomor 2. Kalau ini dia li nau'ihi ya, jenis. Karena sifat. Berkatalah dengan perkataan yang baik. Kul. Ini ada di ini khutbatul hajah itu. Ya ayyuhallazina taqullaha. Qala yaqulu qawlan, berarti qul qul qawlan hasanan falyaqulu qawlan sadidan. Kan ada itu. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan. Berarti qawlan itu maf'ul mutlak. Ada sadidannya berarti sifat ya kan, nau jadi jenis. Maf'ul mutlak banyak di Al-Qur'an juga. Wa fajjarnahu
tafjiro, ya kan? Tafjironya maf'ul mutlak dari fajjaro, ya kan? Itu fa'ala taf'ilan. Sekarang coba akhi Fahri. Ingat. Ini kan jumlah kan? Kalau jumlah ikut pola fa'latan. Berarti wahidatan. Gitu. Sajadtu sajdatan wahidatan. Pokoknya kalau jumlah ikut pola fa'latan. Ya. Terus tadi sudah ini ya, nomor 4 nih. Coba nomor 4. Iya. Jalastul jalsal ulama'i. Boleh juga jalastul jilsatal ulama'i. Boleh juga jalastu julusal ulama'i. Banyak. Ya, masdarnya banyak. Masdar. Kalau menentukan atau mencari masdar berarti sorof saja. Sorof dia, main sorof. Sorof. Kalau sorof itu ya bacaan huruf sebelum akhir. Ya, bacaan huruf sebelum akhir itu sorof. Kapan dibaca dha, ya, dorban. Ya. Sudah? Sudah. Ayo baca. Gimana? Nasarallahu ala muslimina. 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 Akan tapi kan? Ya kan. Kalau akan berarti fi'il mudhari. Nasara yansuru berarti. Kalau ini telah ya kan? Ya. Allah telah. Kalau akan berarti yansurullahul muslimina. Gitu. Kalau akan pakai fi'il mudhari. Coba akhi Fani. Nomor 5. Saya berdiri seperti berdirinya tentara. Tentara apa? Jundun. Janda. Jundun. Apa? Kumtu. Atau pakai fi'il ini ya. Fi'il mudhari. Qama yaqumu. Berarti kalau saya ana iya, aqumu. Qama yaqumu qauman. Qiyam bisa qiyam. Kaumal. Jangan ka. Yang seperti ini kalau pakai seperti berarti dia mudhaf ilaih. Langsung. Kalau dia yang itu berarti pakai nad man'ud. Seperti tadi nomor 2 tadi kan, yang baik. Ini terjemah aja. Mal. Ya. Bisa aqumu qaumal jundi atau qiyam kayak mulai kan. Aqumu qiyamal jundi. Coba Khirozi nomor 6.
Ada nomor 6? Iya, saya minum, betul-betul minum. Syariba, syariba yashrabu, syarban atau syurban. Ya. Nah, syarib tu syarban. Ya. Nanti kalau istri bilang, kamu udah minum belum? Nah, istri nggak percaya kan? Syarib tu syurban. Nah, gitu. Coba lihat itu halaman 60 ya kalau di PDF. Masdar. Masdar di sini maf'ul mutlaknya. Ya, maf'ul mutlak yang dipakai ada dua macam ya. Lafzi dan maknawi. Ya. Kalau lafzi ini selafaz dia, selafaz. Kalau maknawi semakna. Kan bahasa Arab kan banyak. Ya, tapi maknanya sama. Nah, boleh pakai yang lain masdarnya. Seperti ini. Jalastu julusan. Ini kan jalastu diambil dari fiil jalasa sebelumnya. Berarti lafaz dia. Lafaznya diambil. Ya, selafaz gitu loh. Ya, satu lafaz. Qumtu qiyaman. Berarti dari koma, dari fiilnya itu sendiri. Sekarang maknawi, semakna dia, tapi lafaznya enggak diambil. Enggak selafaz, tapi semakna aja. Apa? Jalastu qu'udan. Nah, qa'ada sama jalasa kan artinya sama. Nah, itu boleh. Boleh pakai yang semakna. Masdar yang semakna. Qumtu wuqufan. Qoma sama waqafa artinya sama berdiri, tapi tidak selafaz ya kan? Tapi semakna aja. Gimana, paham? Iya. Ada pertanyaan? Silakan. Nanti saya share banyak ayat-ayat hadis maf'ul bi maf'ul mutlak. Nanti di grup. Nanti di grup saya tunjuk nanti ya, saya tunjuk. Iya. Tunjuk nanti. Harus siap. Nanti tunjuk mana maf'ul bihnya i'rab. Ah, gitu kan. Waktunya 10 menit. Kayaknya hari ini banyak afwan di grup ini. Banyak afwan. Ini. Tadi bilang afwan ya. Baru ingat. Itu maf'ul mutlak fi'ilnya dibuang. Ya. Jadi ada maf'ul mutlak yang fi'ilnya dibuang. Sehingga kita katakan afwan. Kan langsung ini mansub ya kan? Ini masdar, apa maf'ul mutlak. Syukron. A'fu. Afa ya'fu. A'fu afwan. Syukron, ashkuru syukron. Ya kan? Ashkuruka syukron. Syukron. Ini maksudnya benar-benar bersyukur ya. Ya, syukron ya. Berarti dia benar-benar terima kasih dia. Terus jiddan. Jiddan ini kan sangat. Afwan jiddan itu enggak ada. Karena sudah tekan ya kan? Iya, enggak butuh lagi. Itu bahasa Indonesia aja. Afwan aja. Afwan jiddan nanti ditawain sama orang Arab. Ya. Ini. Apalagi sukron jiddan enggak ada itu. Ini sudah kuat gimana? Ya kan? Kan penguat sebagai penguat. Terus ayudon. Ayudon juga. Haqqan. Haqqan.
Benar. Aku ada di sini di apa? Ini. Oh iya ini. Iya. 88. Di Muhtarat 88. Terus subhanallah kan subhana. Kan dibacaannya terus itu. Subhanallah. Nah, kan? Usabbihu subhana. Iya, usabbihu subhana. Berarti dia benar-benar memuji gitu kan, subhanallah. Makanya kalau kita fokus zikir itu subhanallah, benar-benar muji dia dalam hatinya kan, subhanallah. Makanya Syekh Albani itu menyalahi orang yang zikirnya cepat. Subhanallah. Enggak boleh. Ya. Iya. Jadi enggak boleh hamdulillah. Enggak boleh gitu. Jadi pelan, harus pelan. Subhanallah. Kan sambil meresapi. Iya kan? Zikir kayak gitu. Kalau mau zikir yang cepat ya cari yang 10 aja, 10. Kan ada zikir. Kalau mau cepat, kita lagi kerja mau kerja kan. Yang penting zikir 10 aja, 10. Subhanallah 10 kan ada itu. Syukron kasiran. Nah, ini enggak ada syukron kasiran. Syukron kasiran. Dia berarti jenis ya kan? Iya jenis. Tapi Hasan nggak usah pakai. Ya bagusnya nggak usah pakai. Iya. Tapi kadang kita kalau mengucapkan terima kasih lebih baik itu jazakallah atau syukron. Karena orang bilang kalau terima kasih kita syukron. Iya. Emang ada hadisnya ya. Siapa yang mengatakan jazakallahu khairan kepada orang yang menolong dia atau apa, kasih hadiah atau apa, maka dia telah bersyukur ablaq ya, benar-benar sepenuhnya bersyukur gitu. Kalau jazakallahu khairan. Emang jazakallah ini emang dari hadis emang pasti lebih baik kan dari hadis. Kalau syukron ini kan dari bahasa orang Arab sendiri. Ya, bahasa orang Arab sendiri. Ya, jazakallahu khairan. Itu kasiran enggak usah lagi. Karena khairan sudah banyak. Makanya dia nakirah ya kan? Nakirah umum. Nakirah berarti banyak. Ya. Jadi enggak usah kasiran lagi. Kalau kasiran berarti dia ada batasnya berarti. Iya, berarti lagi sedikit berarti kan? Jazakallahu khairan. Nah, insyaallah kita lanjut besok dengan maf'ul li ajli, maf'ul fi, maf'ul ma'ah. 3 insyaallah ya. Setengah jam. Dikit itu. Nah. Nanti di grup kita latihan lagi insyaallah. Ingat kita latihan kana, nanti lagi kana, yakunu dan seterusnya. Fa'il, fi'il, naibul fa'il. Nah, harus nanti lupa belajar masuk marfu lupa kan. Belum sebulan. Majrurnya belum nih. Majrur cuma 2 aja kan. Huruf jar, mudhaf ilaih. Hah? Iya, hari Ahad. Berarti waktunya panjang kan? Baca kitab. Nanti kalau bisa nahu itu dusul enak. Dusul kan untuk ngomong dia. Sebenarnya dusul itu ada nahunya. Tapi lama. 4 tahun itu dusul. Iya, di awal. Tapi dia bagus nih nanti di jilid terakhir itu. Dia sorof. Itu bagus penjelasannya di situ. Jilid terakhirnya.
Ya, insyaallah kita lanjutkan besok pagi. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.